Shalom. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan bisa hadir saat ini di tengah-tengah jemaat GPDI Hosanna. Kalau masih ada yang belum kenal, walaupun sudah mungkin ada yang kenal sebagian, tapi sebagian mungkin karena ada jemaat-jemaat baru. Ya, nama saya Pendeta Hotler Marbul. Ya, istri saya ada, namanya Dormauli Marbul, dan anak saya juga ikut, Joyan Reginas. Ya, jadi kami komplit hadir siang hari ini di tengah-tengah jemaat ini. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya sampaikan dulu apa misi datang ke sini. Saya udah share kepada gembala bahwa kami adalah utusan atas perintah dari pengurus PGPI Jakarta, ya, yang ditugaskan untuk hadir dalam rangka verifikasi faktual seluruh gereja yang beraras atau berlindung di Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Jakarta. Ada sekitar 900 sekian, 900 lebih gereja yang beraliran Pentakosta Jakarta yang harus diverifikasi sebagai laporan, salah satu laporan yang harus diserahkan untuk Provinsi DKI Jakarta. Jadi kami ditugaskan oleh PGPI untuk hadir untuk memverifikasi faktual tentang kehadiran. Supaya apa? Supaya gereja ini tidak ilegal. Jadi tujuannya apa? Meninjau apakah benar gereja ini ada atau tidak. Apakah kegiatan ibadahnya ada tidak. Apakah jemaatnya ibadah benar atau tidak. Nah, sehingga kami bisa laporkan ke PGPI untuk mereka tindak lanjuti ke provinsi pemerintahan DKI. Dan puji Tuhan, kami melihat bisa hadir, bisa ada saat ini, masih eksis. Selamat ulang tahun GPDI Hosanna yang ke-17. Happy terus, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. 17 tahun, artinya sudah masuk masa dewasa. Masa kanak-kanak sudah dilewati. Jadilah GPDI Hosanna menjadi jemaat yang dewasa. Ya, bukan saja umur, tetapi iman dan pengenalan Tuhan juga semakin dewasa. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat gembala sidang. Saya sebetulnya hanya datang verifikasi, tapi dia bilang, udahlah apa aja lah ya bawa firman. Jadi saudara, apapun yang bisa saya sodorkan hari ini dapat diterima oleh jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Demikian perkenalan dan tujuan kami hadir di GPDI Hosanna ini. Baik saudara, mari saya ajak kita membuka satu firman Tuhan yang tidak asing bagi kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-24. Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Mazmur pasal 24 ayat yang ketiga dan 4. Dengan tema sikap dalam penyembahan di saat ibadah kepada Tuhan. Sikap dalam menyembah kepada Tuhan di saat-saat kita beribadah. Baik, saya bacakan dan saudara bisa membaca, mengikuti pembacaan di Alkitab saudara. Cetakan Alkitab saya masih baru, jadi mungkin agak sedikit berbeda dari Alkitab saudara yang lama. Demikian saya bacakan.
Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dijawab ayat keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni batinnya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Saya persilakan Pak Gembala baca dalam ijazah yang mungkin lama. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Iya, yang kitab saya yang semu. Ya, di situ yang tidak bersifat penipu. Nah, sikap-sikap kita ketika kita sedang masuk dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, ketika kita sedang beribadah dan kita mempersembahkan sebuah penyembahan, tetapi penyembahan yang seperti apa yang Tuhan mau, penyembahan yang seperti apa yang Tuhan layakan, penyembahan yang seperti apa yang Tuhan inginkan dari setiap penyembah. Sikap di sini bukan berarti sikap harus duduk dengan tenang, tenteram, lipat tangan, bukan. Oh, sikap harus dengan pakaian yang sangat mentereng atau mahal atau rapi atau semua, juga tidak. Walaupun dalam ibadah dengan sopan santun, tetapi tidak tergantung kepada harga mahalnya pakaianmu, sepatumu, sendalmu. Tidak tergantung kepada posisi yang kau duduk di kursi seperti apa, mau di tikar terserah, mau di bangku plastik boleh, mau di kursi seperti ini boleh, mau di mana bisa. Itu tidak ada ininya, batasnya. Tetapi ada sikap, ya, sikap hati, jiwa. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, ada tuntutan-tuntutan yang Tuhan lewat firman ini sudah aturan yang Tuhan buat, sehingga tujuannya apa? Supaya umat itu tidak sembarangan, tidak asal-asalan di dalam menghadap Tuhan, tetapi ada hal-hal yang mendasar, yang sangat sakral, yang harus juga dipersembahkan dalam hadirat Tuhan. Nah, Tuhan yang bertanya, Tuhan sendiri yang menjawab. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Saya ganti, siapakah yang boleh naik di hadapanku? Siapakah yang boleh berdiri menghadap aku ketika mereka beribadah? Aku merindukan orang-orang yang tangannya yang murni. Aku merindukan orang-orang yang datang menyembah aku, yaitu mereka yang tidak mengotori hatinya, yang tidak mengotori perbuatan tangannya. Ya, ini yang pertama kita lihat di situ ada disebutkan kata suci tangannya. Orang yang suci, yang bersih tangannya. Apa yang dimaksud dengan kata bersih tangannya? Saya kan kita semua tadi datang ke sini cuci tangan kan ya? Atau sudah mandi dulu untuk membersihkan seluruh tubuh kita, bukan hanya tangan kita. Tapi kalau kita melihat misalnya saudara sepupu kita, ketika mereka sebelum masuk sholat ibadah mereka harus pergi dulu ke tempat pencucian. Ya, sudah disiapkan di sekeliling masjid ada keran-keran air, lalu mereka harus membersihkan dulu semua kaki, tangan, muka, telinga, mata.
ya, baru mereka bisa masuk ke dalam rumah ibadahnya untuk sembahyang. Kalau kita ya cukuplah dari rumah saja, atau mungkin kita sedang kotor-kotor juga dari luar, ya nggak disediakan di sini cucian tangan atau pencucian kaki, ya pokoknya sudah datang sini sudah standby siap untuk menyembah memuji Tuhan. Nah, bukan yang seperti ini. Walaupun itu memang perlu bagi kita, tetapi saudara, pada dasarnya bukan itu yang menjadi tuntutan utama. Tangan yang murni, tangan yang bersih. Ya, orang yang bersih tangannya, itu yang pertama. Itu membicarakan tentang pengertian mengenai segala perbuatan kita, perbuatan tangan kita. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah dengan tangan. Amin. Tidak ada yang dikerjakan dengan kaki. Semuanya dikerjakan, dilakukan dengan tangan. Maka tangan ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup. Karena tanpa tangan kita, mungkin tidak ada yang bisa kita kerjakan. Membersihkan rumah, menyapu rumah dengan tangan, mengapel rumah dengan tangan, ya, memberi kepada seseorang dengan tangan, menerima dari seseorang dengan tangan, bertepuk tangan, menyembah, memuji Tuhan. Nah, ternyata Tuhan sangat melihat. Nah, pada masa-masa ibadah orang Israel, tangan mereka baru main tonjok-tonjokan, sedang kacau balau, tangan mereka dipergunakan tentang hal-hal yang jahat. Lalu masuk ke sinagog, masuk dalam ibadah, mencoba mengangkat tangan. Karena orang Israel pun dalam ibadah seringkali mengangkat tangan kepada Tuhan. Tuhan muak dengan tangan-tangan yang seperti ini. Baru saja engkau merampas punya orang, baru saja engkau mencuri milik orang, baru saja engkau melakukan tanganmu untuk memukulin orang, lalu engkau mengangkat tangan menyembah kepadaku. Aku tidak menerima penyembahan ibadah seperti ini. Yang kurindukan adalah tangan orang yang bersih tangannya, artinya yang tidak melakukan segala perbuatan jahat. Ya. Jadi kata suci hatinya berbicara tentang mengenai segala perbuatan kita, perbuatan tangan kita. Saya percaya di sini tangan-tangan jemaat adalah tangan-tangan yang rajin. Amin. Tangan-tangan yang menjaga kebersihan. Ya. Apalagi ini masa-masa musim hujan, seringkali kita marah-marah sama pemerintah. Kenapa sih kok banjir melulu? Datang hujan sedikit banjir melulu. Tangan-tangan, padahal ada tangan-tangan yang selalu melemparkan sampah-sampah ke sungai-sungai. Kira-kira kita baru lemparkan sampah banyak-banyak ke sungai, lalu kita masuk ke bait Allah, kita menyembah Tuhan. Halo? Tanpa kita sadari, padahal kita adalah citra Kristus, gambaran Kristus yang menjaga kerapian dan juga kebersihan dan kesehatan. Ya, kita salahin orang-orang, padahal sebetulnya sumber persoalannya adalah di tangan kita sendiri. Salah satu program pemerintah DKI adalah menjaga tata kota dalam kebersihan, supaya jangan membuang sampah dengan sembarangan.
Yang dipersalahkan adalah tangan kita, bukan hanya pemerintah yang mempersalahkan, tapi Tuhan sendiri ternyata tidak berkenan dengan tangan-tangan yang suka membuang sampah dengan sembarangan, yang mengakibatkan terjadi mampet, yang terjadi penumpukan sampah, menimbulkan sakit penyakit dan bakteri yang membuat banyak warga jadi sakit. Itu Tuhan yang ajar kita untuk harus dengan yang bersih tangannya. Nah, di sini saya yakin nggak ada yang buang sampah sembarangan. Amin. Di sini adalah tangan-tangan yang sudah terampil menempatkan di tempat-tempat sampah yang sudah disediakan. Ini bukan pesan dari pemerintah loh, tapi ini pesan dari Tuhan ini. Secara khusus ini dari Tuhan supaya kita juga, kan kita mau jadi contoh, jadi berkat, jadi terang, menjadi garam. Ya. Itulah hidup orang Kristen, harus jadi garam, harus jadi terang dari hal-hal yang kecil seperti ini sebetulnya, saudara. Ya, oke, saya tidak terlalu lama di situ, tapi itu yang pertama. Ya, yang boleh naik ke atas gunung Tuhan menyembah Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, yaitu segala perbuatan tangannya tertib, segala perbuatan tangannya terkendali, dapat menempatkan ya pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik. Saya dari tadi melihat gembala sidang yang paling sibuk ini mengatur gereja itu. Tangannya yang menyusun kursi, tangannya yang membasuhkan sarung, ya mungkin tangannya juga yang ini. Ya saya bilang, yang mana yang lain ini? Ya begitulah kalau gereja Pentakosta kan. Ya, gereja Pentakosta ini memang benar-benar gembalanya jadi hamba, menghambakan diri dalam segala hal, bukan hanya khotbah. Kalau di gereja lain kan, misalnya di gereja-gereja Protestan yang lain, gembalanya semua sudah beres, semua dari awal sampai dari kemarin Sabtu sudah membersih-bersihkan gereja, merapikan semua. Gembalanya tinggal datang, rapi semua. Wah, enak memang jadi pendeta mereka. Tapi kalau kami pendeta Pentakosta, turun tangan. Turun tangan, bukan hanya pegang Alkitab, pegang lain, kain lap, kain pel. Ya. Nah, saudara, ini gembala kasih contoh yang baik. Tetapi sampai kapan? Jangan dibiarin dong gembala sendiri yang kerja keras. Nanti lama-lama nggak panjang umur, kecapean. Ya mudah-mudah, maju ya, lakukan apa yang terbaik, bukan untuk Pak Gembala, tapi untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Sekecil apapun yang kita lakukan dalam pelayanan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya. Nah, yang kedua, tadi sudah perbuatan tangan, sekarang adalah masalah sikap hati. Ya. Murni hatinya, jernih hatinya, suci hatinya. Ini membicarakan mengenai kebenaran Allah di dalam batin kita. Allah tidak hanya menuntut perbuatan baik yang dikerjakan oleh tangan, tetapi juga hati dan pikiran yang lepas dari segala maksud yang jahat. Dan di dalam hati kita sudah tertulis sebetulnya, karena hati ini adalah tempat seperti loh batu yang dibuat oleh Musa, dituliskan di situ setiap peraturan hukum-hukum Tuhan. Tetapi sekarang
bukan lagi di loh batu seperti itu, tetapi dikatakan di hati. Hati kita ini adalah tempatnya Tuhan menuliskan setiap ketetapannya, setiap firman. Yeremia 31 ayat 33, silakan satu orang bantu saya bacakan ini. Yeremia 31 ayat 33 dan 2 Korintus 3 ayat 3. Silakan satu orang baca Yeremia 31 ayat 33. Satu orang baca 2 Korintus 3 ayat 3. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa yang menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita? Tuhan berkata, mereka adalah umatku, yaitu mereka yang memberikan hati menjadi tempat cantolan penulisan firman yang dituliskan Tuhan dalam hati setiap orang. Dan ketika firman Tuhan itu tercatat dalam hati umatnya, maka dikatakan, aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi umat. Maka jika hati tidak menjadi tempat penulisan firman Allah, hati kita tidak kita letakkan dan kita siapkan untuk menjadi tempat firman Tuhan, nih, kita tidak bisa menjadi umat Allah dan Allah tidak bisa menjadi Allah kita. Iya, ini saudara, yaitu hati yang sudah disiapkan untuk menjadi kebenaran firman. Maka Tuhan katakan, aku menjadi Allahnya dan mereka menjadi umatku. Maka dari sisi mana kita sebut kita dapat sebagai umat Allah? Adalah ketika Tuhan melihat di hatimu ada tulisan-tulisan firman, ada goresan-goresan Tuhan, ada kebenaran-kebenaran firman itu sudah terletak dalam hati saudara. Yang kedua tadi, silakan 2 Korintus 3 ayat 3. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan kita tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu melainkan pada roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Sinkronkan, satukan ayat ini, Mazmur tadi dengan ini saudara. Ya. Satukan saudara. Apa yang saudara kita dengarkan hari ini, bahwa masalah hati kita, bahwa pertama dikatakan umat Allah, setiap ketetapan yang Tuhan sudah tuliskan di hati mereka. Ya, dalam Yeremia 31 ayat 33 tadi kita padukan dengan 2 Korintus 3 ayat 3. Nah, inilah orang-orang yang dianggap Tuhan sebagai umat-umat yang benar betul-betul, yang layak menyembah Tuhan, yang layak mempersembahkan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Jadi kalau hatimu tidak menjadi tempat firman, tidak menjadi landasan firman Tuhan, ya saudara-saudara masih dipertanyakan kita ini benar umat Allah atau Allah itu apakah Allah kita. Tapi ketika hatimu sudah menjadi landasan firman, semua ketetapan firman sudah ada melekat di hatimu, bukan di pikiran, saudara. Ya, karena pikiran kita ini kadang-kadang banyak yang ini, saudara. Nah, dikacaukan. Nah, puji Tuhan ya. 17 tahun GPDI Hosana dengan liku-liku perjalanan, ya, sakit, timbul tenggelamnya seperti perahu Nuh mungkin yang sedang diombang-ambingkan pada saat air bah. Ya, sama. Satu umur kok. GPDI Hosana dengan GPDI Diaspora itu satu umur, karena itu sekaligus waktu itu ada 3 GPDI yang sama-sama berdiri dalam waktu yang sama. Satu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang di Taman Mini. Ya.
Berarti tinggal 2, diaspora dengan Hosana. Nah, saudara, GPD di DKI ada 13 gereja yang terdaftar di PGPI. Tapi ada 2 lagi katanya menyusul ya Pak. Ya, ada GPDI ya dalam wilayah DKI dalam kepemimpinan Pak Imhot ya sudah ada di mana? Cengkareng. Enggak, di Gajah Mada. Nah, saudara, berarti dari 15. Nah, kita berdoa terus biar terus bertambah dan bertambah sehingga gereja kita mulai semakin menyebar di mana-mana. Ya, dimulai ya bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, kaya enggak, tapi dari modal nol. Semuanya dari modal dengkul. Iya. Iya. Nah, karena saya katakan memang secara ini fisik gereja tidak ada yang bisa dibanggakan. Kalau secara fisik gereja tidak ada yang bisa dibanggakan GPD. Ya, sampai pengurus PGP kewalahan masuk ke gereja-gereja kita. Ya karena apa? Nggak bisa masuk kendaraan, masuk ya harus jalan kaki, ya, carinya susah. Ya. Ngumpet di gang-gang, belum ada di jalan-jalan protokol yang ini sudah dapat terlihat. Ya. Maka kalau tamu pun datang, kita masih cari-cari gimana ya? Gimana ya? Ya, baik diaspora, baik yang lain, masih begitu semua sudah. Ya, tapi itulah gereja Tuhan mau terletak di mana? Ya, kita harus memenuhi panggilan Kristus. Kita sebagai wadah gereja yang harus berkecimpung untuk menjadi jembatan karya Kristus kepada orang-orang lain dimanapun yang mungkin tidak terjangkau oleh jemaat ke tempat-tempat yang lain. Ya, GPD hadir untuk dapat menerima saudara sebagai jemaat. Amin. Nah, oleh sebabnya saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar kita untuk dapat menyembah Tuhan, menghadap Tuhan, sikap-sikap hati kita sedang menyembah Allah di dalam ibadah kita seperti apa? Apa yang dituntut Tuhan? Ternyata inilah tuntutan Tuhan buat kita. Orang yang layak datang menghadap Tuhan di gunung Tuhan adalah mereka yang bersih tangannya, yang segala perbuatan tangannya layak bagi Tuhan. Karya tangannya dapat dipersembahkan, bukan menjadi tangan pencuri, bukan tangan penipu atau tangan tukang pukul orang, tapi tangan yang benar-benar dapat melakukan hak yang terbaik. Dan sikap hati yang tertulis ada firman-firman di dalam hati. Ya. Dalam Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hai jemaat Tuhan, jaga hatimu. Hati hari ini saya yakin saudara hatimu semua. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang-tulang. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi 17 tahun perjalanan ini. Saya tahu dari sejak bukanya gereja ini. Ya, gereja ini adalah diteruskan. Penerusnya ini, Pak Gimot ini penerus. Dulu adalah pendeta Hizkia Marbun juga. Hizkia Marbun. Sekarang dia di Rajek, Tangerang. Gembala sidang juga. Ya, maka Pak Gimot ambil alih pelayanan GPD Hosana. Tapi GPD Hosana sebetulnya dari Pak Hizkia pun sudah Hosana ya Pak ya. Iya, sudah Hosana. Nah, setelah di tangannya Pak Gimot
ada kemajuan-kemajuan yang terlihat, desain-desainnya yang sangat apik, ya. Nah, jadi nggak terlihat di tempat yang ini sudah sempit, tetapi tertata dengan baik. Nah, memang seniman ini, hambanya ini seniman. Ya, semangatnya untuk membangun seluruh peralatan ini luar biasa. Ya, lebih besar keyboardnya dari gerejanya. Iya, ya, lebih besar. Kalau melihat ini udah kelas. Ini sebetulnya gedung yang bisa menampung 5.000-an. Ya, lihat nih apanya, soundnya, apa, mixernya, dia. Tapi dia punya impian untuk memang harus punya gereja yang besar. Ini masih persiapan, tapi ini mau dibawa nanti ke sana. Olehnya doakan saudara, ya, supaya GPD Hosana memang dapat menjadi alat yang hebat di tangan Tuhan. Tetapi saudara harus libatkan dirimu untuk ikut di dalam membangun pekerjaan Tuhan ini. Ya, sehingga salah satu GPD Hosana Jakarta dapat pengakuan dari Pemprov Jakarta, bukan gereja yang ilegal. Sekali lagi, jangan takut saudara beribadah di sini. Ini bukan gereja ilegal. Ini gereja yang sudah ada di bawah PGPI dan diakui oleh pemerintah DKI. Amin. Jadi jangan curigai, jangan takut-takut. Ya. Saudara bisa lihat, ya, kita buka data-datanya di DKI ada. Jadi bukan gereja terselubung, bukan gereja yang sembunyi, bukan gereja yang tidak diketahui, tapi ini adalah gereja yang sudah terdaftar di wilayah pemerintahan DKI dan ada di dalam aras PGPI. Kiranya Tuhan Yesus terus membangun, memberkati pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan GPD Hosana ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya nggak bisa lama-lama, Mbak. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Baik, saudara, mari kita tundukkan kepala sebelum saya serahkan kepada kepala sidang. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan buat firman-Mu yang singkat yang bisa kami sampaikan hari ini. Ulang tahun GPD Hosana ke-17 bertepatan dengan kehadiran hamba-Mu dalam utusan PGPI untuk dalam rangka verifikasi faktual sebagai laporan ke PGPI yang harus dilanjutkan juga ke Provinsi Pemerintahan DKI Jakarta. Terima kasih kalau gereja ini sudah ada sebagai gereja yang legal di Jakarta ini, yang mendapatkan perhatian, perlindungan dari Pemprov DKI Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati terus gembala sidang bersama ibu dan anak-anak dan seluruh pengerja, seluruh jemaat yang ada di sini. Terpujilah Tuhan dalam Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.